Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah visi dari perusahaan Astra International. Visi dari perusahaan Astra International adalah menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara yang memberikan kontribusi positif melalui inovasi dan teknologi dan keberlanjutan. Kedua yang akan kita bahas adalah tujuan dari PT Astra International. Tujuan yang pertama adalah modernisasi, mengadopsi teknologi digital untuk operasional yang lebih efisien. Yang kedua ada efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis di otomotif, keuangan, dan rantai pasokan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan, meningkatkan pengalaman melalui platform online dan personalisasi. Keempat ada stabilitas, membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang kelima ada keamanan, melindungi data pelanggan dan perusahaan dari ancaman cyber. Nah, yang keenam, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah keberlanjutan, menerapkan teknologi ramah lingkungan dan praktis bisnis keberlanjutan. Nah, tujuan ini mendukung transportasi digital untuk meningkatkan daya saing kontribusi sosial perusahaan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita itu harus identifikasi tujuan strategi bisnis. Nah, di dalam identifikasi tujuan strategi bisnis ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah digitalisasi operasional. Nah, apa sih digitalisasi operasional? Nah, digitalisasi operasional adalah mengoptimalkan proses bisnis melalui integrasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi di semua divisi, terutama otomotif dan jasa keuangan. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan pelanggan. Yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan pelanggan adalah mengembangkan platform digital yang memudahkan pelanggan mengakses layanan Astra International secara online, termasuk pembelian kendaraan, pesawat, dan konsultasi. Yang ketiga ada efisiensi rantai pasokan. Nah, yang dimaksud dengan efisiensi rantai pasokan adalah mempercepat alur distribusi dan integrasi ERP dan IoT untuk memantau supply chain secara real time. Yang selanjutnya ada inovasi teknologi, menerapkan AI, big data analitik, dan IoT untuk meningkatkan prediksi penjualan, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir ada keamanan data, yaitu meningkatkan keamanan data pelanggan dan perusahaan dengan menerapkan sistem keamanan berlapis dan enkripsi. Dari arsitektur bisnis ini, yaitu yang pertama, tujuan dan ruang lingkup, di mana tujuan utama dari PT Astra International ini adalah memperkuat posisi pasar, meningkatkan efisien operasional, memanfaatkan teknologi untuk transformasi digital, dan mendukung keberlanjutan di semua bisnis. Lalu, PT Astra International memiliki ruang lingkup berbagai sektor bisnis, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. Nah, itu tadi adalah tujuan dan ruang lingkup dari PT Astra International. Lalu, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis. Pemangku kepentingan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Nah, internal ini biasanya ada di dalam, seperti direktur, manajemen, dan seluruh karyawan di sektor bisnis. Lalu yang kedua, eksternal. Eksternal ini biasanya mencakup dari luar, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, komunitas, dan pemegang saham. Nah, itu tadi adalah pemangku kepentingannya. Lalu kebutuhan bisnis, di mana kebutuhan bisnis ini untuk menjalankan bisnis kita agar mendapat keuntungan. Yang pertama yaitu mempertahankan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mendukung inovasi dan efisiensi dalam setiap unit bisnis. Nah, dengan tiga cara itu tadi, di mana kita akan tetap menjaga kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Itu tadi adalah dari pembahasan tentang pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis. Lalu kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Lalu kita ke langkah yang ketiga, yaitu analisis dan pemetaan proses bisnis, di mana kita harus memahami alur kerja organisasi dan peran setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan proses bisnis. Nah, adapun proses bisnis utamanya yaitu yang pertama, pengadaan, yang kedua, produksi dan manufaktur, yang ketiga, distribusi dan logistik, yang keempat, pemasaran dan penjualan, yang kelima, layanan purna jual. Nah, setelah proses utama bisnis, ada pemetaan proses bisnisnya, di mana peta proses pemasaran dan penjualan sampai dengan menggambarkan alur aktivitas dan peran setiap pemangku kepentingan. Di situ dia akan mencari di mana permasalahannya dan solusinya. Nah, itu tadi adalah analisis dan pemetaan proses bisnis. Masuk ke
ke langkah yang keempat, yaitu kapabilitas bisnis. Nah, kapabilitas bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu kapabilitas utama dan kapabilitas pendukung. Yang pertama, kapabilitas pendukung. Nah, kapabilitas pendukung ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, produksi kendaraan dengan teknologi canggih. Yang kedua, layanan pembiayaan kendaraan. Yang ketiga, distribusi barang dan jasa yang luas. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang terdapat dalam kapabilitas utama. Nah, yang kedua, kapabilitas pendukungnya. Nah, kapabilitas pendukung biasanya terdapat sistem IT yang terintegrasi, tim riset dan pengembangan untuk inovasi produk. Nah, itu tadi hal-hal yang termasuk dalam kapabilitas pendukung. Nah, sudah dijelaskan apa tadi yang termasuk dalam kapabilitas bisnis. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi PT Astra International. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem informasi. Sistem informasi ini dirancang untuk mendukung operasional bisnis PT Astra International secara efektif, mencakup pengelolaan produksi, pemasaran, dan penjualan layanan pelanggan, hingga manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Sistem ini bertujuan untuk, yang pertama adalah mengautomasi berbagai proses bisnis, atau menganalisa efisiensi dan konsistensi dalam aktivitas harian, termasuk produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Yang kedua adalah mempermudah pemasaran dan penjualan digital, mengintegrasikan saluran penjualan online, marketplace, dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah menyediakan data yang transparan untuk mendukung pengambilan keputusan, menyediakan informasi real time bagi manajemen untuk membuat keputusan secara strategis berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya adalah komponen utama sistem informasi PT Astra International. Sistem informasi PT Astra International terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk mendukung berbagai fungsi bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa komponen kunci. Yang pertama adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak data pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, mengelola sumber daya perusahaan seperti inventaris, produksi, dan keuangan. Yang ketiga adalah sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, mengatur alur pasokan dari pemasok ke pelanggan termasuk logistik, transportasi, dan penyimpanan. Yang keempat adalah sistem manajemen kualitas atau QMS, memastikan kualitas produk dan layanan sesuai standar yang diterapkan. Selanjutnya adalah sistem manajemen risiko atau RMS, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Lanjut ke penjelasan dari arsitektur teknologi PT Astra International. Yang pertama adalah jaringan network architecture. Astra menggunakan jaringan yang andal untuk menghubungkan kantor pusat, cabang, dan anak perusahaan di seluruh Indonesia. Elemen utama jaringan meliputi yang pertama adalah Wide Area Network atau WAN. Ini adalah mengkonversi berbagai kantor dan anak perusahaan di lokasi yang berbeda dan menggunakan teknologi seperti MPLS atau Multi Protocol Label Switching atau untuk efisiensi data. Yang selanjutnya adalah Local Area Network, LAN, digunakan di kantor pusat dan cabang untuk mendukung komunikasi internal. Yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Dalam sektor otomotif, Astra menggunakan IoT untuk mendukung kendaraan pintar dan layanan berbasis data seperti sistem pelacakan kendaraan. Yang selanjutnya adalah keamanan cyber, menggunakan firewall, VPN, IDS atau IPS, Intrusion Detection and Prevention System, dan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang selanjutnya adalah server infrastruktur server. Server adalah komponen penting dan mendukung sistem aplikasi dan layanan Astra. Jenis server yang digunakan meliputi yang pertama adalah pusat data. Astra memiliki pusat data utama dan cadangan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data. Yang kedua adalah cloud computing. Astra memanfaatkan layanan cloud publik dan privat seperti AWS, Microsoft Azure, atau cloud internal untuk meningkatkan permulaan dan skalabilitas. Yang ketiga adalah virtualization. Teknologi seperti VMware atau Hyper-V digunakan untuk efisiensi server dengan menjalankan beberapa mesin virtual pada perangkat keras yang sama. Selanjutnya adalah server basis data. Sistem seperti Oracle, MySQL, atau Microsoft SQL Server digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan. Selanjutnya adalah sistem informasi dan aplikasi. Astra International dan menggunakan berbagai aplikasi untuk mendukung. Itulah arsitektur teknologi dari PT Astra International. Terima kasih. When I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so to the booty.